Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amania dengan NIM 02401007. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan tugas akhir UAS jaringan komputer saya, yaitu mendesain jaringan 5 lantai dengan menggunakan Cisco pakai tracer. Di sini alat-alat yang dibutuhkan yaitu komputer dan laptop, dan bahan yang dibutuhkan yaitu aplikasi Cisco pakai tracer, 14 buah PC, 5 buah switch, 5 buah router, laptop, 1 access point, 1 server, kabel straight, dan kabel serial DCE. Dan untuk syarat-syaratnya yaitu menggunakan kabel serial DCE untuk menghubungkan masing-masing router, tapi sebelumnya tambahkan port serial pada masing-masing router agar dapat terhubung. Yang kedua, gunakan cara DHCP untuk pemberian IP address pada PC, laptop, dan server. Ketiga, laptop dan access point dihubungkan dengan menggunakan konfigurasi wireless. Keempat, lakukan penyetingan web browser pada server. Kelima, lakukan routing statik pada masing-masing router agar PC, laptop, dan server dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan yang keenam, lakukan konfigurasi firewall pada server dengan catatan lantai 1 tidak dapat mengakses server, sedangkan lantai yang lainnya dapat mengakses server tersebut. Langsung saja, yang pertama, gunakan kabel serial DCI untuk menghubungkan masing-masing router. Tapi sebelumnya kita sudah menyusun perangkat-perangkat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan 5 router, beberapa PC untuk setiap lantai, 5 switch, 1 server pada lantai 3, 1 access point pada lantai 1. Pertama kita pilih router 0. Selanjutnya kita menambahkan modul HWIC/2T untuk port kabel serial DCE-nya. Kita tambahkan ke sini. Ini sebelumnya sudah saya tambahkan. Tadi bukan untuk port DCE di sini. Saya pindahkan ke sini, terus saya masukkan modul 2T-nya ke sini untuk menggantikannya. Lakukan pada setiap router. Di sini sudah saya tambahkan pada router 1 juga sudah saya ganti, router 2 juga. Pertama-tama untuk menambahkannya kita tekan tombol powernya, terus kita ganti dengan memasukkan port 2T ini, terus kita nyalakan kembali. Lakukan pada setiap PC. Dan selanjutnya menghubungkan setiap router dengan kabel serial DCE. Di sini yang warna merah dengan ikon jam kita masukkan pada router 0 ke router 1. Saya menggunakan serial 0/0/0 ke 0/0/0. Begitu juga selanjutnya saya hubungkan setiap router. Baik, yang kedua, gunakan cara DHCP untuk pemberian IP address pada PC, laptop, dan server. Nah, di sini untuk pemberian PC otomatisnya dengan cara DHCP, pertama kita klik router 0-nya, kemudian kita setting interface-nya dulu. Kita bisa lihat dari router 0 ke switch 0, dia menggunakan port gig 0/0, jadi kita bisa tambahkan ini 192.168.1.1. Ini merupakan gateway dari setiap PC dan laptop di lantai 1. Untuk subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Lakukan juga pada router di lantai 2. Untuk gig, kan ini routernya ke switch menggunakan gig 0, jadi kita tulis 192.168.2.1 pada gateway-nya, gateway setiap PC. Untuk subnet masknya 255.255.255.0, kita tekan on-nya. Lakukan juga pada router lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Baik, setelah mengisi interface setiap router,
kita dapat menyeting DHCP-nya di CLI-nya. Klik router, kita tulis di sini untuk settingnya, karena di sini sudah terhapus. Ini sudah terhapus ya, jadi saya akan memperlihatkan yang di laporan saja. Untuk ini di router 1, untuk IP DHCP pool latihan, untuk networknya 192.168.2.0. 2.0 ini bukan gateway. Dan untuk subdesmasnya kita masukkan 255.255.255.0. Default router 192.168.2.1. Kemudian kita klik exit. Kita lakukan juga pada setiap router. Ini untuk router 0. Bedanya cuma di sub 1.0 dan untuk default routernya 1.1. Sedangkan di router 1 2.0 default routernya 2.1. Ini 3.1, 3.0. Kemudian setelah semuanya sudah disetting, setiap router sudah disetting, kita langsung menyeting IP konfigurasinya. Klik PC, kemudian sebelumnya kan di sini statik, kita seharusnya mengisi otomatis IP-nya. Karena kita menggunakan DHCP, kita bisa langsung memilih DHCP ini dan IP-nya akan otomatis muncul. Ini PC di lantai 2, 2.3, 2.1. Karena gateway yang sudah kita atur itu 192.168.2.1. Setting semua IP pada setiap lantai dengan menggunakan DHCP, dan di sini servernya saya tidak menggunakan DHCP melainkan menggunakan statis atau manual, karena agar IP server ini tidak berubah. Nah, selanjutnya kita memberikan alamat pada setiap interface router agar router dapat saling terhubung dengan jaringan lokal maupun jaringan lainnya dengan cara kita config. Kemudian misal kita interface dari ke lantai 2 ya. Di sini di lantai 2 bisa kita lihat menggunakan serial 0/0/0. Jadi untuk serial 0/0-nya kita atur di sini di sini sudah ada keterangannya 192.168.6.1. Kemudian untuk subnetnya 255.255.255.0 kita on. Kemudian yang terhubung ke router 4 menggunakan serial 0/0/0 menggunakan serial 0/0/1. Di sini kita mengikuti yang sudah ada di keterangan 192.168.1.7.1 255.255.255.0. Kita klik on. Kemudian di lantai 2 menggunakan serial 0/0/1 ke lantai 3. Jadi serial 0/1 kita memasukkan yang 6.2, dan ke serial 0/0/0 kita menggunakan yang 7.2. Jadi lakukan semua pada setiap router. Jadi intinya ini, jika serial 0/0/0 kita menggunakan IP yang sudah diberikan keterangan, /0/01 menggunakan yang di sebelahnya. Dan yang selanjutnya laptop dan access point dihubungkan dengan menggunakan konfigurasi wireless. Selanjutnya kita atur di access point-nya, kita setting di access point-nya di port 1, kita gunakan port 1 saja. Untuk SSID-nya saya menggunakan WiFi, tergantung dengan apa yang ingin kita masukkan. Jika kita menulis nama juga bisa. Kemudian kita klik WEP,
Dan web key-nya saya masukkan 123456789 di sini tergantung dari kita saja apa yang mau kita masukkan, dengan syarat ini maksimal 10. Kemudian kalau sudah, kita tutup. Selanjutnya setting laptopnya. Di sini kita zoom out dulu. Zoom in. Kita zoom in dulu. Kita memasukkan ini, sebelumnya tidak ada ya di sini. Kita nyalakan dulu, kita matikan dulu, kemudian kita masukkan ini ke port yang sudah tersedia, kemudian kita nyalakan lagi. Lakukan juga pada laptop 1. Untuk penyetingannya menggunakan wireless ya. Jadi kita klik PC wireless dengan connect, kemudian kita refresh dulu. Di sini ada nama WiFi tadi yang sudah kita buat, kita klik kemudian connect. Ini kita memasukkan sandi yang sudah kita atur tadi. Di sini 123456789. Kita connect. Sudah connect, lakukan juga pada laptop lainnya. Ini desktop, PC wireless, connect, refresh. Klik connect, masukkan sandi 123456789. Connect. Oke, sudah connect semua. Selanjutnya, karena sudah terhubung, kita sudah dapat memberikan IP secara otomatis ya, karena tadi sebelumnya kan belum terhubung, jadi kita belum dapat memberikan IP secara otomatis. Sudah terhubung baru kita berikan IP secara otomatis. Ini sudah saya ganti ke DHCP ya. Ini sudah ada IP otomatisnya. Kita lihat syaratnya lagi. Lakukan penyetingan web browser pada server. Selanjutnya kita memberikan penyetingan web browser pada server. Klik server, service HTTP, kemudian kita yang index HTML ini kita edit, terus kita ubah ya. Di sini sudah saya ubah UAS Nuramania dengan warna merah. Kemudian setelah kita atur ini, selanjutnya kita routing statik pada masing-masing router agar PC, laptop, dan server dapat berkomunikasi satu sama lain. Untuk ini menggunakan routing statik. Nah, untuk routing statiknya ini ada banyak ya. Di sini sudah saya masukkan. Super besar dulu. Sudah saya masukkan. Semuanya ada 8. Nah, caranya sektor ini, misal dari router 0 kita ke router 1. Kita tulis ini kan router 0 2.1 di sini gateway-nya. Kita tulis 192.168.2.0. Kita tidak menggunakan gateway-nya. Jadi kita tulis 2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan nest hop-nya kita masukkan yang ada di yang interface yang sudah kita atur di serial di serial DCE-nya. Di sini kita tulis 192.168.6.2. Kemudian kita tambahkan dengan menekan add. Sesudah ditambahkan, kita tambahkan lagi yang 7
yang 192.168.7.2. Sini kita ubah saja 7.2, langsung kita add. Dan yang untuk ke lantai 3-nya juga, misal ini langsung lanjut ke lantai 3-nya. Kita ubah di sini menjadi 3 dan di sini 6.3 sesuai yang ada di interface-nya. 6.3 kemudian kita add. Jadi begitu bisa kita lakukan juga di router satunya. Kalau misal router 1 itu mulai dari router 2 ke router 3 ke 4 ke 0. Ini tidak ditambahkan lagi, tidak diinput juga untuk router 2-nya. Dan untuk router 3 sama seperti sebelumnya, ke lantai 4 dulu, lantai 5, lantai 1, kemudian ke lantai 2. Begitupun juga dengan router di lantai 4 dan 5. Baik, selanjutnya lakukan konfigurasi firewall pada server dengan catatan lantai 1 tidak dapat mengakses server, sedangkan lantai yang lainnya dapat mengakses server tersebut. Jadi ini lantai 1 ya. Lantai 1 tidak dapat mengakses server, sedangkan lantai yang lain dapat mengakses server. Kita setting di router 0 pada CLI-nya sama, dan ini sudah terhapus juga ya, jadi saya perlihatkan yang di laporan saja. Kita mulai dari access list 100 deny, IP host 102, ini typo ya, ini harusnya 192.168.1.0 host 0.0.0.255. Ini kita menggunakan 0.0.0 karena agar ini mencakup semua PC dan laptop yang ada pada lantai 1, jadi tidak perlu menginput satu-satu. Dan selanjutnya akses kemudian akses list 100 permit IP ini interface gig 0/0. Kita enter, terus kita ketik IP access group 100 in. Sesudah itu selanjutnya bisa kita cek apakah konfigurasi firewallnya sudah berhasil. Ini kita kirim pesan saja dari PC 0 ke server. Ya, sudah pilot ya. Sebagai ini juga saya coba apakah lantai 2-nya sudah terhubung ke lantai yang lain. Ini pilot. Memang awal-awal jika dites bakal fail, jadi kita coba saja terus. Ini sudah sukses, dari PC 5 di lantai 2 ke PC 7 di lantai 3 sudah bisa sukses. Kemudian kita cek di webnya apakah sudah bisa mengakses web browser. HTTP. Ini kita masukkan IP server 192.168.3.4. Ini sudah bisa muncul juga ya web servernya, UAS Nuramania dengan warna merah. Ini sudah bisa ya. Kemudian untuk di lantai 3-nya kita coba mengirim pesan ke lantai 2. Sukses. Untuk ini ke lantai 1 sukses juga.
Baik, saya kira sudah berhasil ya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Pada praktikum ini, dilakukan perancangan dan konfigurasi jaringan komputer yang terdiri dari beberapa router, switch, server, access point, PC, dan laptop yang berada pada beberapa lantai. Topologi jaringan menggunakan koneksi antar router melalui kabel serial DCE sehingga diperlukan penambahan port serial pada masing-masing router. Setiap jaringan pada masing-masing lantai menggunakan subnet yang berbeda agar memudahkan proses pengolahan dan routing. Pemberian alamat IP pada PC, laptop, dan server dilakukan secara otomatis menggunakan protokol DHCP sehingga administrator jaringan tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual pada setiap perangkat. Komunikasi antar jaringan dilakukan menggunakan metode static routing di mana setiap router harus memiliki tabel routing yang dikonfigurasi secara manual. Konfigurasi ini memungkinkan seluruh perangkat pada setiap lantai berkomunikasi meskipun berada pada segmen jaringan yang berbeda. Untuk koneksi nirkabel, laptop dihubungkan ke access point menggunakan konfigurasi wireless. Dengan demikian, laptop dapat mengakses jaringan tanpa menggunakan kabel fisik, tetapi tetap berada pada jaringan yang sama dengan perangkat lain pada lantai tersebut. Server dikonfigurasi sebagai web server sehingga layanan web dapat diakses melalui browser oleh perangkat yang memiliki hak akses. Selain itu, diterapkan konfigurasi firewall pada server untuk mengatur keamanan jaringan. Berdasarkan aturan yang diberikan, perangkat pada lantai 1 dibatasi aksesnya ke server, sedangkan perangkat pada lantai lainnya tetap dapat mengakses layanan server. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.